Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan firman Tuhan dari Jemaat Rantepao. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Luther Taruk. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Selamat malam saudara-saudaraku di mana saja berada. Kita jumpa lagi dalam acara Lentera Malam dari Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kita akan masuk dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu, mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami ingin sejenak malam ini duduk di hadapan-Mu. Datang mendekat ya Tuhan, dan kami rindu disapa lagi oleh Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dan untuk itu kami mohon ya Tuhan, kuasai kami, kuasai hamba-Mu ini, kuasai kami semua yang membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Agar firman-Mu ini kami mengerti, kami yakini, kami simpan di hati kami, dan terpancar dalam seluruh hidup kami. Juga Tuhan, penuhi hamba dengan kuasa-Mu, pakai hamba. Ini hamba Tuhan dengan segala keterbatasan. Pakai hamba Tuhan, dalam kelemahan Engkau kekuatan hamba. Terima kasih ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan 32. Kitab Ulangan 32 ayat 9 sampai 12. Ulangan 32 ayat 9 sampai 12. Ini bagian dari perikop yang judulnya Nyanyian Musa.
firman Tuhan, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Demikian firman Tuhan. Saudara, ini saya mau peragakan ya, dari saya. Apa bedanya dari hal yang saya perlihatkan ini? Itu pertama. Yang kedua, saya begini. Itu yang kedua. Apa arti dari yang saya lakukan ini? Yang saya peragakan. Yang pertama tadi itu kita gampang tebak. Orang yang tepuk dada lalu memandang kepada sekelilingnya. Siapa aku? Kan gitu. Siapa aku? Tunjuk-tunjuk orang. Ya. Dan mau mengatakan apa? Siapa aku? Aku ini begini-begini, ingin menyombongkan diri. Dan ingin menguasai orang lain. Itu. Yang kedua, tadi, gerakan saya. Tunduk dan menengadah. Tunduk, melihat diri. Siapa saya? Tapi untuk melihat diri, dia memandang ke atas, kemana? Kepada Tuhan. Jadi, siapa saya? Dan siapa saya ini bukan di mata manusia, tetapi dalam pandangan Tuhan. Di hadapan Tuhan siapa saya? Saudara-saudara, ini pertanyaan yang begitu penting dan syarat makna. Siapa kita ini? Dan kalau kita menengadah ke atas, bagaimana Tuhan berbuat kepada saya, memperlakukan saya? Bagaimana apa saja cara Tuhan untuk diri saya ini? Yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Nah, tentu kita tidak berbicara yang tadi pertama itu tepuk dada lalu memandang sekeliling kepada manusia, lihat saya, siapa saya. Karena kekayaan saya, karena kepintaran saya, karena jabatan saya, bukan itu. Tapi firman Tuhan yang kita baca tadi mengajak kita untuk melihat diri kita. Siapa saya, siapa kita di hadapan Tuhan, dan bagaimana Tuhan memperlakukan saya, memperlakukan kita. Saudara-saudara, hal yang menarik dari tugas Musa di saat-saat akhir dari hidupnya, setelah hampir 40 tahun membawa bangsa Israel, umat Allah ini, memimpin mereka di padang gurun, diawali dengan keluar dari Mesir dengan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Musa diberi sebuah tugas dari Tuhan. Tugas apa itu? Dalam ayat 32.
pasal 32 ayat sebelumnya. Pasal 32 ayat 19. Tuhan mengatakan ini kepada Musa. Oleh sebab itu, tulislah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Jadi Musa disuruh menulis sebuah lagu. Dan supaya lagu ini diajarkan kepada mereka, kepada umat Israel, letakkan dalam mulutnya supaya sering bernyanyi dengan lagu ini. Dan lagu ini mengandung saksi bagiku terhadap orang Israel. Bagaimana apa yang saya sudah perbuat kepada mereka, dan siapa mereka di hadapanku. Jadi ini. Lalu Musa menulis lagu ini. Lagu mana? Ini yang dalam pasal 32 ayat 1 dan seterusnya. Nah, kita melihat bagian dari syair lagu yang ditulis oleh Musa ini. Khususnya di ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Musa melakukan perenungan mendalam, mengingat-ingat, merenungkan apa yang Tuhan telah lakukan bagi umat Israel ini. Dalam perjalanan hampir 40 tahun dengan suka dukanya, bagaimana Tuhan telah berbuat kepada mereka, siapa Dia, lalu siapa mereka ini, apa yang Tuhan telah lakukan kepada mereka. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, siapa kita ini di hadapan Tuhan? Dan siapa Tuhan yang telah memperlakukan kita ini? Lalu Musa mengambil sebuah pengandaian atau sebuah perumpamaan. Laksana Raja Wali Raksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Apa ini? Musa menggambarkan Allah itu bagaikan seekor induk Raja Wali. Dan umatnya ini adalah anak-anak Raja Wali. Bagaimana dan apa yang sang induk lakukan terhadap anak-anaknya suatu ketika? Raja Wali, dia bersarang, dia hinggap bersarang dan bertelur di sana, menetaskan anaknya di atas pohon-pohon yang tinggi. Sang induk Raja Wali suatu saat dia bongkar sarangnya. Dia bongkar sarangnya. Pastilah saudara-saudara, anak-anak sang Raja Wali ini ketakutan luar biasa. Sekiranya manusia dia akan katakan, ibu, mengapa ibu lakukan ini, membongkar sarang kami? Kami harus bagaimana? Kami harus mendapatkan tempat yang aman di mana? Sarang ini sudah tempat yang aman. Kenapa ibu membongkar ini? Ini gambaran dari bagaimana Tuhan membongkar sarang mereka, tempat tinggal kediaman mereka, yang memberi perlindungan meskipun perlindungan semu dan palsu selama di Mesir. Mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Itu menggoncangkan atau menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Jadi itu, Musa membayangkan Tuhan membawa umatnya keluar dari Mesir. Dari tempat mereka hidup turun-temurun selama 400 tahun. Tuhan bongkar sarang itu, menggoyang bangkitkan, lalu membawa umatnya keluar. Nah, sang induk Raja Wali seperti itu. Lalu, apa maksudnya? Supaya anaknya ini belajar terbang. Karena mereka memang sudah dikodratkan sebagai hewan angkasa.
Hewan angkasa yang apa? Dia harus mampu nanti terbang tinggi, menerjang badai, menembus awan gelap. Itu nanti begitu. Dan karena itu, ketika saatnya sudah tiba, sang ibu, induk Raja Wali membongkar sarangnya. Maka apa? Terpaksakan anak Raja Wali terbang, mulai belajar terbang, hinggap di dahan sebelah apa semua. Kemudian namanya sudah kodratnya sebagai Raja Wali terbang. Lama kelamaan anaknya mulai belajar terbang, lepas dari dahan. Sang induk Raja Wali terus melihat anaknya itu. Tidak pernah luput perhatian. Karena apa? Ketika anaknya ini mulai terbang di atas angkasa, di atas ketinggian, sang induk Raja Wali terus melihat, matanya tidak pernah luput dari anaknya yang sedang terbang ini. Dan ketika dia sudah letih, maka secepat kilat sang induk Raja Wali datang di bawahnya dan dengan sayapnya yang sudah terkepak, dia menampung anaknya itu, bawa lagi ke tempat dahan, tempat bekas sarang itu. Bawa lagi ke atas pohon. Lalu anaknya terbang lagi. Kemudian saat tertentu sang induk Raja Wali datang di bawah anaknya itu. Menampung seekor dari sayapnya, bawa lagi. Begitulah sang induk Raja Wali membentuk, melatih, mendidik anak-anaknya. Musa melihat ini gambaran dari Tuhan terhadap umatnya. Umat ini bagaikan anak Raja Wali. Dan Tuhan adalah atau bagaikan induk Raja Wali. Dia bongkar sarangnya, kediamannya di Mesir, kampung-kampung, kota tempat mereka tinggal. Dan yang selama ini sudah memberi jaminan kehidupan meskipun itu dalam penderitaan. Tapi mereka bertahan hidup. Itu dibongkar oleh Tuhan sekali lagi. Lalu membawa dalam sebuah perjalanan di padang gurun. Tuhan mendidik umatnya. Dengan apa? Mereka harus terbang, terlatih. Sebagai milik Tuhan, anak-anak Tuhan. Diperhadapkan kepada berbagai masalah di tengah kehidupan. Tapi Tuhan terus memantau. Selain tiang api, tiang awan. Ketika mereka lapar, diturunkanlah manna tiap pagi. Mereka butuh gizi, daging. Tiap sore datang burung puyuh, tinggal mereka ambil. Mereka haus, keluar air dari dalam batu dan seterusnya. Tuhan membawa mereka di padang gurun untuk belajar mengenal diri. Siapa kita ini? Bahwa kita ini umat yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan itu telah berjanji kepada nenek moyang kita, memberkati kita, ini nyata. Tapi berkat Tuhan itu tidak selalu di tempat yang mulus dan aman. Tuhan membawa kita, umatnya, di realitas kehidupan. Di sana ada badai, di sana ada gelombang, di sana ada masalah. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat bertindak. Itu maksud Tuhan, supaya mereka mengenal siapa aku. Siapa aku Allahmu. Dan bagaimana aku memperlakukan kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada cerita tentang sang induk Raja Wali ini memindahkan telurnya dari pohon yang tinggi ke pohon yang tinggi lainnya. Lalu kebetulan salah satu telurnya lepas dan jatuh di atas atap kandang ayam. Di dalam kandang ayam ini ada seorang induk ayam yang sedang mengerami telur-telurnya. Tiba-tiba jatuh sebutir telur ayam Raja Wali. Dia lihat, dikira telurnya, ini ternyata masih di luar ini. Lalu dengan sayapnya, dengan cakarnya bergabung dengan telur yang sedang dierami. Lalu kemudian menetas. Ketika mulai tumbuh, ternyata ini satu agak lain. Dibilang soalnya, loh, kita nih ayam gak bisa terbang tinggi, jangan. Tapi kemudian memang karena kodratnya dia harus terbang tinggi. Saudara-saudara apa? Kita anak Raja Wali,
Tapi kadang kondisi tempat kita kadang dibatasi dengan apa? Oh, kita ini ayam. Yang mentetaskan kita, induk kita adalah ayam. Kita tidak mampu terbang tinggi. Saudara-saudara, kita adalah Raja Wali Tuhan yang harus terbang tinggi. Dan dalam terbang tinggi ini ada badai, kita harus tembus. Ada awan gelap, kita harus tembus. Karena kita adalah Raja Wali Tuhan. Tuhan juga lewat masa lalu kita mendidik kita. Mungkin kita pernah mengalami keluar dari sarang-sarang, dan sarang itu Tuhan bongkar. Zona nyaman kita. Kita mungkin kehilangan sumber pencarian, mata pencarian. Sarang kita terbongkar. Perlindungan-perlindungan di dunia ini, misalnya seorang anak kehilangan orang tua, dia belum dewasa, atau salah satu orang tuanya. Saat itu juga mulai terbongkar sarang. Tapi ketika sarang-sarang kita di dunia terbongkar, ingat, supaya kita belajar terbang tinggi. Dan dalam belajar terbang tinggi ini, Tuhan terus memantau kita, melihat kita. Tidak pernah luput mata Tuhan memperhatikan kita. Dia tahu saat-saat dia bertindak untuk menopang kita, mengepakkan sayapnya di atas supaya kita hinggap di sana. Dia bawa lagi supaya kita terbang, melatih diri bahwa kita ini Raja Wali, bukan ayam. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, siapa saya? Dan bagaimana Tuhan memperlakukan saya? Jawabannya ialah seperti dikatakan oleh Musa. Saya ini juga adalah anak Raja Wali. Atau dulu saya sudah hidup sebagai anak Raja Wali. Dan sekarang saya bisa terbang tinggi. Ya. Dalam kehidupan ini tidak merayap saja di bawah atau berjalan seperti anak ayam atau ayam. Tapi saya memang sebagai Raja Wali. Tuhan telah membentuk saya dari masa lalu saya. Ada pernah mungkin sarang-sarang itu dibongkar oleh Tuhan. Supaya saya terlatih dan dilatih oleh Tuhan. Untuk terbang tinggi. Tinggi iman. Tinggi pengabdian. Tinggi pelayanan. Terbang tinggi dalam hidup ini. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Jadilah, jalanilah kehidupanmu ini bukan sebagai ayam. Kamu bukan ayam. Kamu adalah Raja Wali Tuhan. Amin. Kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa,
bergoyang. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, yang hamba sampaikan terbatas tentunya. Hamba terbatas dengan kata-kata, dan hamba telah berhenti berbicara. Tapi kami yakin Engkau akan lanjut berbicara kepada kami. Apa maksud Tuhan lebih dalam, lebih jauh. Kekayaan firman-Mu yang begitu dalam. Tuhan akan berlanjut berbicara kepada kami. Yang kami sudah tangkap, yang kami sudah pahami. Atasnya kami bersyukur. Siapa kami dalam kerendahan hati melihat ke diri kami, bahwa kami sesungguhnya Raja Wali-Mu ya Tuhan. Dan Engkau adalah sang induk Raja Wali. Sejak dari dulu telah membentuk kami dalam menghadapi berbagai masalah. Bahkan pernah kami mengalami sarang-sarang kami itu terbongkar. Tetapi justru ada maksud Tuhan dalam semuanya itu. Untuk melatih kami, untuk mendidik kami, untuk membentuk kami. Sehingga kami mampu terbang tinggi bagai Raja Wali. Menjadi hewan angkasa yang perkasa. Mendapat menembus berbagai gelombang masalah, badai kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau telah bentuk. Dan Engkau terus tuntun. Perlakukan kami sebagai Raja Wali-Mu. Dalam menghadapi gelombang-gelombang kehidupan ini. Rupa-rupa masalah. Ada mungkin badai yang sedang menerjang kami. Oh Tuhan, kuatkan kami selalu. Bahwa kami ini, siapa kami ini Tuhan? Kami Raja Wali-Mu. Yang Engkau beri kekuatan untuk mampu terbang tinggi. Terima kasih ya Bapa. Untuk mampu terbang menembus badai sekalipun di atas angkasa. Menembus, melewati awan gelap setebal apapun. Kami tembus itu. Kami terus terbang. Karena kami adalah Raja Wali-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kiranya ini juga menjadi kekuatan nyata dalam kehidupan kami. Izinkan kami menyaksikan, mengalami, menikmati apa yang Tuhan lakukan kepada kami. Bagaimana Tuhan memperlakukan kami. Dan siapa kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Semoga kita semua dikuatkan dan dimampukan. Sampai jumpa di acara Lentera Malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.